Oke, sekarang tangan Anda seperti ini, tidak akan bisa. Walaupun mungkin bisa, cuman rasionya akan sangat kecil sekali. Kita nggak perlu melakukan preinduksi, melakukan tes sugestibilitas, nggak perlu teman-teman. Jadi gunanya apa? Yang pertama memang power. Kita mau ini ya, berhubungan sama suami istri kita atau apa ya, kita kalau ngobrol lihatin dari sini ke sini. Nah ini, dan kali ini saya akan membagikan bagaimana sih mantra dari hipnotis. Apa sih mantra hipnotis itu? Sebetulnya mantra hipnotis adalah halo teman-teman semuanya ya. Terima kasih semua buat teman-teman pendukung subscriber Roni De La Serna, karena berkat dukungan dan kritik dari teman-teman semua, akhirnya kemarin 1 bulan yang lalu sudah mendapatkan ini ya, penghargaan dari YouTube karena saya sudah mendapatkan 100.000 subscribe, dan alhamdulillahnya satu-satunya orang yang mendapat ini ya, mendapat penghargaan YouTube untuk kategori hipnotis di luar artis, alhamdulillah baru saya ya, kalau saya tahu ya. Jadi saya berterima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah selalu mensupport, mensubscribe, dan bahkan men-share video-video saya. Dan kali ini saya akan memberikan giveaway. Saya akan memberikan giveaway berupa merchandise kaos ya. Kaos seperti yang saya pakai ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kaosnya seperti ini ya, seperti yang saya pakai, hipnolusyonis seperti ini. Jadi nanti bagi 5 orang men-share video saya, kemudian di capture dan dikirim ke WA saya, itu nanti akan saya kirim ini ya, untuk 5 orang pertama ya. Jadi lumayan lah kalau untuk menghipnotis, biar ini kaosnya, dari kaosnya saja udah bisa menghipnotis orang. Oke, dan kali ini saya akan membagikan bagaimana sih mantra dari hipnotis. Apa sih mantra hipnotis itu? Sebetulnya mantra hipnotis itu adalah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita bicara apakah hipnotis itu pakai mantra atau tidak, sebetulnya hipnotis kaitannya sangat lekat sekali dengan, mungkin kalau kita bilang energi ya, energi atau mungkin power. Nah, sebetulnya apa sih energi atau power dari hipnotis itu sendiri? Sebetulnya power atau energi dari hipnotis itu sendiri adalah bagaimana ketika kita menciptakan suatu hubungan antara kita dengan subjek. Contoh kalau misalnya nih, katakanlah kita mau menghipnotis orang. Ketika kita bilang dalam hati gitu, istilahnya mantra atau kita afirmasi gitu. Saya bisa menghipnotis orang itu dan saya yakin bisa. Ketika kita pede, teman-teman ya, ketika kita sangat pede sekali untuk menghipnotis orang yang kita tuju tersebut, power kita di situ akan timbul keberanian. Kita akan menjadi lebih pede. Tapi kalau misalnya kita menganggapnya kayaknya aku nggak bisa nih, kayaknya aku ragu-ragu. Nah, ketika kita ragu-ragu, ketika kita nggak pede, maka disitulah kita nggak ada power. Dan ingat, orang yang melihat kita ketika kita nggak pede, orang yang mau kita hipnotis, sebetulnya dia sudah bisa menangkap respon dari ketidakpedean Anda tersebut. Artinya apa? Ketika kita tidak pede, kita grogi, disitulah kita nggak punya power. Dan ketika kita nggak punya power, subjek atau orang yang akan Anda hipnotis tersebut, dia tidak akan percaya. Karena apa? Karena dari segi ngomong kita itu, kita sudah jauh berbeda. Jadi penekanan kata-katanya sudah tidak mantap. Kemudian dari gestur tubuh kita pun kurang meyakinkan. Jadi semua sinyal itu bisa dilihat dari subjek yang akan kita hipnotis. Makanya ketika kita mau menghipnotis orang, tata mood kita dulu, atau ini ya, mood kita harus bagus dan kita harus membuat diri kita pede. Atau kalau misalnya kita bicara mantra ya, mantra kita hari ini aku lebih pede dan hari ini aku bisa. Karena ketika kita memang sudah yakin dan sudah mantap, orang yang kita hadapi pun dia akan akan sinkron gitu. Selain memang dibutuhkan komunikasi di awal. Jadi ketika memang sudah ketemu dengan seseorang, kita jangan langsung eksekusi ya. Contoh katakanlah ketika kita ketemu orang di jalan ya. Oke, sekarang tangan Anda seperti ini. Tidak akan bisa. Walaupun mungkin bisa, cuman rasionya akan sangat kecil sekali. Karena ketika memang kita ketemu orang di jalanan dan ketika kita langsung mengeksekusi orang untuk kita hipnotis, itu sama aja kita misalnya menawarkan suatu produk dengan orang yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Artinya apa? Ketika kita memberikan produk gitu, kalau tidak ada kesamaan, tidak kenal, tidak ada kecocokan, itu kan kita kayak enggak mas, mohon maaf, kayak misalnya kita di terminal-terminal seperti itu. Jadi sangat kecil sekali peluangnya untuk produk itu terbeli, atau sangat kecil sekali peluangnya untuk kita bisa menghipnotis. Tetapi akan beda stage-nya ketika kita ajakin ngobrol dulu. Misalnya, mas lagi nongkrong nih ya, lagi ngapain nih? Weh, asik dong.
ini lagi ngapain, terus sukanya apa gitu, diajakin ngobrol dulu. Di situ gunanya untuk building trust atau membangun rasa percaya ya. Jadi kalau misalnya orang itu sudah percaya sama kita nggak perlu melakukan preinduksi, melakukan tes sugestibilitas, nggak perlu teman-teman. Jadi gunanya apa? Yang pertama memang power di situ adalah mood kita ya. Ketika mood kita bagus, energi kita akan menjadi lebih baik, dan ngomong kita, terus postur tubuh kita pun akan kelihatan lebih pede. Beda ketika kita memang nggak pede, nggak yakin, grogi gitu ya. Kita ngomong tuh kayak, jadi gini Pak, jadi kebanyakan mikir gitu. Nah, ketika kita kebanyakan mikir pun, orang itu akan menjadi mungkin curiga, mungkin nggak nyaman atau apa itu ya. Jadi itu power. Yang kedua memang ajaklah untuk ngobrol, supaya apa? Untuk mencairkan suasana, untuk membangun keakraban dan kepercayaan. Karena ketika orang memang sudah percaya dengan kita ya, akan sangat mudah sekali. Contoh katakanlah misalnya seperti ini ya. Orang misalnya kita buat jentikan seperti ini, mohon maaf Pak, kalau misalnya saya buat tanda seperti ini Pak, Bapak tutup mata. Kalau misalnya dua seperti ini, Bapak buka mata. Paham Pak ya? Nah, itu kita ulang-ulang biar dia paham gitu kan. Oke Pak, kayak gini apa Pak? Buka mata. Kok gini apa Pak? Tutup mata. Kalau Bapak saya tembak, Bapak tidur gitu. Ketika orang itu sudah percaya dan memang sudah paham, ya sudah, dia akan langsung bisa masuk kondisi hipnosis. Jadi nggak perlu yang istilahnya kita pakai tes tangan, kita pakai tes ini, nggak perlu. Itu pun memang nggak bisa di ini ya, kita belajar hipnotis langsung kita bisa seperti itu, memang butuh proses lah untuk semua itu. Memang untuk dianjurkan, untuk pertama kali memang kita harus belajar tes sugestibilitas. Karena apa? Di situ kita tahu orang itu mudah dihipnotis atau tidak. Tapi kalau misalnya kita sudah mengetahui bagaimana proses hipnotis tersebut, kita bisa pakai jalan pintasnya seperti tadi ya. Kita pakai istilahnya energi tadi ya, energi hipnotis atau power tadi ya, dibarengi dengan mantranya ya tadi ya, aku bisa, aku berani gitu kan. Karena ketika kita sudah mensugesti diri kita sendiri, kita akan jauh lebih pede dan energi kita pun akan mengalir ke subjek, diterima juga positif dia. Tapi kalau kita nggak pede, kita pun akan terlihat sinyal-sinyal kita nggak pede, dan subjek akan bisa menangkapnya bahwasanya oh ini baru belajar, ada rasa ketidakpercayaan ya. Yang kedua tadi diajakin ngobrol, gunanya untuk membangun trust atau kepercayaan. Yang ketiga, nah ini ada tambahan trik teman-teman. Jadi kalau misalnya kita itu diajakin ngobrol sama seseorang ya, diajakin ngobrol sama seseorang, berusaha untuk memandang area ini ya, area mata ke sini nih. Nah, area mata ke sini. Ini tandanya apa ya? Ini tandanya dari area jidat ini sampai ke bawah mulut ini, itu tandanya adalah kita sepakat atau kita itu nyaman. Jadi kalau kita misalnya mau membuat kenyamanan, mau membangun hubungan komunikasi dengan nyaman, lihatlah area ini ya, dari dagu sampai ke sini. Karena ini bagian-bagian membuat orang nyaman. Nah, bagaimana ketika memang kita tidak nyaman atau kita secara halus ingin ngusir orang atau kita tidak nyaman sama orang, ya kita melihat dari ini ya, dari jidat ini ke atas. Contoh misalnya kita ngomong sama orang, kita lihatin jidatnya aja ke atas gitu. Itu kayak seakan-akan kita ngusir gitu loh. Tapi ya, kalau misalnya kita memang mau ngomong dengan seseorang yang intinya kita mau membuat orang itu istilahnya ini untuk 17 tahun ke atas istilahnya, untuk membangun ini ya, gairah mungkin seksual atau apa ya, kita melihatnya dari sini ke sini ya. Nah, jadi kita ngomongnya agak ke bawah gitu. Ini untuk beberapa orang perempuan yang agak cenderung sedikit mungkin tipikal mungkin bukan nakal ya, tapi memang tipikal agak agresif gitu ya. Ketika kita ngobrol dari sini-sininya kita lihat, itu akan terjadi seakan-akan kode gitu loh. Oh, orang ini istilahnya kayak gitulah. Jadi ada 3 bagian ya, jadi dari kepala sampai sini itu untuk kita mengusir secara halus atau memaksa atau ketidaknyamanan kita. Tapi kalau kita mau membangun kepercayaan, membuat orang itu menjadi lebih nyaman, cobalah kita melihat dari sini ke sininya. Tapi kalau kita misalnya mau istilahnya kita mau ini ya, berhubungan sama suami istri kita atau apa ya, kita kalau ngobrol lihatin dari sini ke sini. Nah, ini kita nggak usah ngomong yuk mah kita minta, nggak usah. Jadi kalau ngobrol kita ngeliatin ke bagian sini sampai sini. Itu sebetulnya di dalam pikiran bawah sadar seorang, kita sebetulnya sudah mengirimkan respon bagaimana cara komunikasi kita lewat nonverbal. Jadi cuma lewat pandangan saja. Jadi itu teman-teman. Jadi kalau ada yang bertanya mantranya, sebetulnya hipnotis itu tidak pakai mantra ya. Hipnotis tidak pakai mantra, hipnotis tidak pakai puasa, dan hipnotis bisa langsung dibuktikan ya. Jadi kalau misalnya ada istilah perbedaan gendam dengan hipnotis, jadi kalau gendam itu adalah syaratnya adalah subjek itu dipaksa mau ya. Tapi kalau hipnotis syaratnya subjek mau. Jadi garis besarnya adalah kalau hipnotis subjek itu harus mau, kalau memang gendam subjek dipaksa harus mau. Jadi perbedaannya di situ. Untuk konsepnya di situ ya. Kalau hipnotis itu subjek harus mau, kalau gendam
subjek dipaksa mau. Dan ketika memang kita sudah menguasai 3 teknik itu tadi ya, dari energi atau power hipnotis, kemudian kita bisa building trust, kemudian kita bisa kode dengan mata, itu akan menjadi sangat cepat sekali ketika kita mau menghipnotis orang. Dan itulah modal utama dari power hipnotis. Jadi kalau misalnya kita masih kurang pede atau kita kurang yakin, berusahalah kita berlatih ngomong di depan cermin. Karena dari situ nanti seakan-akan kita berbicara dengan orang yang akan kita hipnotis. Jadi 3 itulah bagaimana cara membangun power hipnotis ya. 3 itu cara membangun power hipnotis supaya kita bisa mempunyai power saat kita menghipnotis seorang. Jadi istilahnya seperti itu ya, powernya itu ya. Jadi bukan power itu didapat kita dari puasa, dari kita melakukan amalan-amalan, enggak. Tapi power itu bisa dibangun dengan cara 3 itu tadi ya. Mantra atau kita meyakinkan diri atau kita membuat diri kita menjadi pede dulu mood kita. Kemudian yang kedua bangun keakraban. Yang ketiga adalah menggunakan kode tadi ya. Pandanglah di area sini sampai sininya ketika kita memang membuat dia nyaman. Oke, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa ketika video ini bermanfaat silahkan di-share ke teman-teman dan bagi 5 orang pemenangnya nanti akan mendapatkan merchandise kaos ini ya. Nanti bisa di-share ke 5 grup Facebook dan nanti bisa di-capture dan dikirim ke saya ya, itunya ya, capture-annya ya di WA. Dan WA saya ada di deskripsi di bawah ini ya. Dan teman-teman kalau misalnya mau belajar hipnotis halus versi free atau gratis, linknya ada di YouTube ini ya. Di bawah ini ada linknya semua dari part 1 sampai part 6. Dan kalau misalnya mau beli baju atau beli buku atau beli CD atau privat online, bisa ikuti dari deskripsi di bawah ini. Oke, semoga tayangan ini bermanfaat untuk teman-teman. Bersama saya Roni De La Serna, sampai jumpa.